Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pi Network, hari ini kita diberikan lagi satu update yang sangat-sangat luar biasa guys. Jadi teman-teman, pada tanggal 25 ya, tanggal 25 Maret hari ini, di sini dijelaskan bahwa ada update yang sangat-sangat wow, mantap. Dimana update-nya adalah bisa kalian lihat di bawah tulisan @vCoreTeam. Di situ dijelaskan check out an article that summaries ya. Kurang lebih artinya ginilah guys ya, enaknya itu lihat artikel yang merangkum inisiatif Pi Network saat ini, rencana masa depan, dan banyak pencapaian Pi di tahun Pi terakhir. Bagian ini ditampilkan oleh News BTC. Ketuk baca di News BTC untuk membaca dari sumber aslinya guys ya. Kita lihat ini sumber aslinya seperti apa guys. Accelerated development of Pi blockchain yield decentralisasi KYC solution 330 million engaged euro user and more on the path towards open mainnet. Artinya guys, ini secara keseluruhan ada di, kalau kita buka di bagian read more-nya itu ya. Ini artinya begini, pengembangan yang dipercepat dari blockchain, dari Pi blockchain menghasilkan solusi KYC terdesentralisasi, 33 juta pengguna yang terlibat, dan yang lebih banyak lagi di jalan menuju mainnet. Nah itulah dia guys. Pemeriksaan mata uang kripto sosial mengungkapkan banyak pencapaian terbaru dan masa depan yang menyenangkan pada 14 Maret 2022 teman-teman ya. Pi Network merayakan hari jadinya yang ketiga dengan pengumuman dan ini dia pembaharuan penting. Jaringan tersebut menentukan rencana masa depan dan berbagi kemajuan dalam hal teknologi, produk, dan pertumbuhan komunitas sejak Pi Day tahun lalu. Pertumbuhan jaringan Pi 14 Maret 2021 sampai 14 Maret 2022, Pi Network mengalami tahun pertumbuhan yang sangat luar biasa yang dipenuhi dengan pencapaian yang memenuhi tujuan peta jalannya dan meningkatkan utilitas jaringan. Pada tahun lalu, Pi Network meluncurkan Enclosed Mainnet, merilis 3 draft bab white paper yang memperbarui dan desentralisasi lanjutan pada jaringan dengan menumbuhkan lebih dari 10.000 node tersebut, node testnet aktif guys. Selain itu, komunitas Pi tumbuh dari 15 juta menjadi 33 juta pengguna yang terlibat atau disebut sebagai perintis di komunitas. Pada periode yang sama, ekosistem Pi telah mengalami evolusi dengan peluncuran dan iterasi beberapa aplikasi dan fitur guys. Jaringan Pi termasuk Pi KYC, Brainstorm, Pi Browser, Pi Wallet, Pi SDK, dan Pi Block Explorer. Kedepan Pi Network bertujuan untuk mempercepat proses KYC massal komunitas guys, memigrasikan saldo penggunanya ke mainnet, mengembangkan ekosistem aplikasi di platformnya, dan pindah ke open mainnet ya. Setelah open mainnet, kalian borong mobil-mobil yang kalian sukai. Peluncuran mainnet terlampir periode jaringan tertutup. Mainnet dari blockchain Pi ditayangkan pada 28 Desember 2021. Di sini firewall mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ke mainnet. Periode mainnet tertutup ini memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk melewati KYC dan komunitas untuk membangun aplikasi Pi berbasis utilitas guys. Periode jaringan tertutup ya juga memberikan kesempatan bagi jaringan untuk menguji, mengumpulkan data, dan mengulangi di mainnet
dan ekosistem Pi sebelum peluncuran jaringan terbuka di masa mendatang, guys. Draft baru putih yang diperbarui, bab white paper yang diperbarui dirilis bersamaan dengan peluncuran mainnet. Bab-bab ini merinci peta jalan mainnet, jaringan Pi, hadiah penambangan baru, dan model token. Bab-bab dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup. Node pada tahun lalu jaringan tumbuh menjadi lebih dari 10.000 node testnet aktif. Selain itu ada puluhan ribu perintis yang mengoperasikan aplikasi desktop node setiap hari dalam daftar tunggu untuk menjalankan wadah blockchain. Meskipun tidak semua node menjalankan wadah konsensus testnet, mereka semua menyediakan jaringan dengan data dan infrastruktur penting untuk mengaktifkan beberapa alterasi perangkat lunak node dan testnet. Setelah periode jaringan terbuka mainnet diluncurkan, node komunitas tersebut akan dapat berpartisipasi dalam mengamankan blockchain Pi mainnet. Hackathon jaringan melakukan Build Pi Together ya. Hackathon pertama antara 28 Juni 2021 dan 20 September 2021 dengan ribuan perintis berpartisipasi. Mantap! Perintis mengajukan banyak proyek dengan berbagai macam kasus penggunaan. Beberapa orang terpilih memenangkan hadiah atas kontribusi luar biasa mereka. Aplikasi KYC pengembangan aplikasi KYC Pi baru dimulai dan berlanjut sepanjang tahun. Aplikasi ini dibangun untuk menjadi solusi KYC scalable terdesentralisasi yang menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia crowdsourced. Selama KYC ini mengoptimalkan akurasi dan privasi sekaligus mencapai aksesibilitas. Skalabilitas untuk jutaan orang dan cakupan luas dari populasi yang beragam. Tim mengerjakan beberapa fitur dan versi di antara putaran pengujian seperti algoritma kebingungan yang ditingkatkan yang menyembunyikan data pionir dari validator manusia, pemeriksaan keaktifan yang memverifikasi bahwa orang yang sebenarnya melamar, kecepatan pemrosesan yang ditingkatkan untuk memastikan pengunggahan dokumen pionir secara tepat waktu, guys. Dan banyak lagi. Dengan beberapa putaran pengujian selesai, Pi Network kini telah membuat aplikasi KYC, guys. Atau lihat pengumuman hari Pi di bawah. Tersedia dalam skala besar. Alat ekosistem pada tahun 2021, Pi Network mengembangkan dan merilis ekosistem aplikasi dan fitur yang terus berkembang yang akan mendukung pionir seiring dengan perkembangan mainnet lebih lanjut. Pi Browser diluncurkan pada April 2021 untuk menciptakan platform Pi utilitas yang lebih terbuka dan langsung bagi perintis dan pengembang komunitas untuk berinteraksi dan membangun. Di dalam Pi Browser, pionir dapat mengakses aplikasi Pi KYC dan aplikasi lain yang dibuat oleh pengembang aplikasi komunitas. Saat ekosistem mengembangkan lebih banyak aplikasi dengan kasus penggunaan dan utilitas nyata, pionir akan dapat menggunakan Pi untuk aplikasi pilihan mereka, guys. Sudah banyak peningkatan dan penambahan fitur pada Pi Browser sejak diluncurkan, seperti penambahan notifikasi dan depth linking. Fitur-fitur baru akan terus dibangun dan diluncurkan pada tahun mendatang. Dompet Pi diumumkan pada hari Pi 2021 menawarkan metode non-penahanan pionir untuk menyimpan Pi mereka. Saat dirilis, wallet memungkinkan perintis untuk berinteraksi dengan blockchain testnet dengan membuat transaksi test Pi. Untuk membantu transisi komunitas ke mainnet, Pi Wallet telah diperbarui sehingga perintis dapat beralih antara melihat blockchain mainnet dan testnet dan bersiap untuk menerima saldo Pi mereka di mainnet, guys. Aplikasi Brainstorm, tempat bagi para perintis untuk mengusulkan ide aplikasi Pi bergabung dengan proyek yang ada dan
terlibat dengan perintis lain untuk bergabung dengan proyek mereka. Diluncurkan tepat sebelum hari Pi 2021. Sepanjang tahun aplikasi Brainstorm melihat banyak pembaruan dan perubahan fitur untuk menjadi tuan rumah hackathon online global skala besar dan peningkatan UI berdasarkan umpan balik komunitas, guys. Lebih banyak pembaruan dan Brainstorm akan dilaksanakan pada tahun 2022. Jadi nantikan beberapa berita menarik yang akan diumumkan akhir tahun ini. Pi SDK yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dengan ekosistem Pi dirilis pada Pi Today 28 Juni 2021. Ini memberi pengembang kemampuan untuk berkomunikasi dengan Pi blockchain untuk membuat pembayaran dan dengan server Pi untuk memvalidasi informasi yang disetujui dari perintis, guys. Fitur tambahan sedang direncanakan untuk tahun mendatang yang akan memberikan pengembang fungsionalitas yang meningkat dalam aplikasi mereka, guys. Nah, jadi ya guys, ini lumayan panjang, tapi bersama sekedar info kita lanjut informasinya. Pi Block Explorer pertama kali diluncurkan pada Oktober 2021 untuk memberikan visibilitas ke testnet. Sejak peluncuran mainnet, pionir juga dapat melihat transaksi, akun, dan blok di blockchain mainnet. Perintis dapat memeriksa saldo Pi mereka, status transaksi, dan keadaan umum blockchain Pi. Pengumuman hari Pi Today, Pi Day 2022 membawa beberapa berita menarik, guys. Apa saja beritanya, guys? Tim Pi Core mengumumkan peluncuran 2 fitur baru yang penting. 1. Peluncuran solusi KIC massal yang telah lama ditunggu-tunggu, guys. Ya, sekarang sedang berlangsung ya, guys. Yang kedua, mekanisme penambangan Pi baru yang memungkinkan imbalan penambangan yang lebih beragam berdasarkan pengaturan penguncian lo, guys. Penggunaan aplikasi Pi Node tuan rumah aplikasi PKIC ditawarkan saat tersedia. Lanjut. Memungkinkan perintis di seluruh dunia untuk mengajukan aplikasi dalam skala besar. Dengan jumlah slot KI aplikasi yang diharapkan terus meningkat, perintis akan menerima peningkatan dalam aplikasi ketika mereka menerima slot untuk mengirimkan aplikasi mereka. Slot ini dipilih secara acak dan tidak ditugaskan dalam urutan apapun, guys. Jadi core team tidak milih-milih siapa yang mau KIC. Buktinya member saya 2 hari yang lalu KIC, alhamdulillah ya. Kami memahami bahwa semua perintis ingin mengirimkan aplikasi mereka dan pindah ke mainnet, tetapi harap bersabar ya. Sabar ya, guys. Orang sabar pantatnya lebar. Karena slot tersedia untuk semua perintis untuk menghindari kekacauan sistem saat memproses jutaan. Mengingat bahwa otomatisasi mesin sedang diskalakan sesuai kebutuhan. Kecepatan KIC jaringan sekarang terutama bergantung pada beberapa banyak validator manusia yang baik yang ada di setiap komunitas lokal untuk memproses langkah verifikasi manusia dari solusi KIC. Jadi bergabunglah dengan tenaga kerja validator manusia dan bantu mempercepat ke jaringan KIC ya. Mana-mana yang sudah lulus KIC silakan daftar untuk jadi validator. Kalau saya sudah KIC, saya akan daftar jadi validator supaya semua saya luluskan. Oke guys, paham kan? Lanjut. Solusi PKIC menggabungkan otomatisasi mesin dan memverifikasi manusia untuk mencapai KIC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin akan bertanggung jawab untuk pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan keaktifan, dan perbandingan gambar. Alur verifikasi manusia di mana validator manusia yang telah disetujui sebelumnya memeriksa data yang telah disunting dari aplikasi KIC perintis lainnya, guys. Mantap kali ya. Juga telah dirilis pada hari Pi ini. Pengumuman besar lainnya adalah bahwa perintis sekarang dapat menerima hadiah penambangan baru yang meningkatkan tingkat penambangan individu yang dihasilkan dari beragam jenis kontribusi ke jaringan seperti penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi. Selain hadiah pra-mainnet seperti lingkaran keamanan dan referensi,
mengunci Pi saat utilitas ekosistem dan kasus penggunaan berkembang. Terlibat dengan aplikasi Pi secara teratur dan menghosting jaringan node yang besar semuanya penting untuk keamanan dan desentralisasi blockchain Pi serta stabilitas dan utilitas ekosistem Pi. Segera akan datang selama beberapa bulan ke depan. Pi Network memiliki beberapa rilis mendatang yang harus diperhatikan oleh para pionir, guys. Kalian pantau terus channel ini supaya kalian dapat informasi yang menarik. Aplikasi KYC mandiri dalam ekosistem. Nah, ya maksudnya gini, tadi judulnya aplikasi KYC. Aplikasi KYC mandiri dalam ekosistem. Biayanya pionir cuma 1 Pi untuk memproses validasi mereka. Selanjutnya, perintis KYC sepenuhnya akan segera dapat melamar menjadi validator KYC untuk negara atau wilayah mereka setelah menyetujui persyaratan layanan aplikasi melalui tutorial untuk melatih keterampilan validasi mereka dan diperiksa oleh validator terpercaya di pekerjaan awal mereka. Karena pekerjaan validator ini terus-menerus divalidasi silang untuk mencegah pelaku jahat. Memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan penghapusan dari kumpulan tenaga kerja validator. Pekerjaan validasi yang baik akan dihargai dengan Pi yang dibayarkan oleh pelamar KYC. Ya, saya ya 1 atau 2 Pi saja, 1 atau 2 Pi saya pikir nggak ada masalah lah untuk bayar validator. Yang penting lulus KYC ya guys. Lanjut. Wadah konsensus node selama periode jaringan tertutup. Ya, wadah konsensus untuk testnet akan dibuka untuk semua node komunitas. Ini akan menawarkan perintis yang ingin menyimpan salinan buku besar kesempatan untuk mengatur dan memantau kinerja sebuah node. Melakukan hal itu penting bagi perintis untuk memverifikasi bahwa node mereka mampu menangani parameter blockchain testnet secara efektif loh guys. Ini akan membantu memastikan bahwa pionir dapat menghosting blockchain Pi mainnet dengan node mereka setelah firewall dihapus oleh Open Network dimulai guys. Pengembangan ekosistem Pi lebih lanjut. Pi Network meningkatkan upayanya untuk mengembangkan pengembangan aplikasi komunitas di Pi Browser untuk membuat utilitas nyata dan kasus penggunaan dalam ekosistem Pi. Ini akan mencakup komunitas hackathon di masa depan dan inisiatif pengembang lainnya untuk membantu bahwa pengembang ke platform pengembang Pi juga akan ada aplikasi Pi yang dikembangkan oleh tim inti lo guys. Lanjut, migrasi jaringan utama. Setelah sejumlah besar pionir lulus verifikasi KYC, jaringan akan mulai mentransfer saldo tambang seluler pionir yang diverifikasi KYC ke blockchain mainnet tertutup. Para perintis ini kemudian dapat menggunakan Pi mereka di dalam ekosistem Pi internal guys. Artinya koinnya sudah bisa untuk belanja loh guys. Borong kalian borong ya. Borong apa saja. Agar memenuhi syarat untuk migrasi mainnet, perintis harus menyelesaikan semua langkah di daftar periksa mainnet yang terletak di dalam tab mainnet di aplikasi Pi. Ini termasuk membuat dompet Pi melalui Pi Browser, memilih konfigurasi penguncian, dan mengirimkan dan meneruskan aplikasi KYC, buka jaringan setelah migrasi massal mainnet terjadi dan ekosistem Pi cukup berkembang. Jaringan Pi akan pindah ke periode jaringan terbuka mainnet guys. Menghapus firewall dari periode jaringan tertutup. Ini akan memungkinkan konektivitas eksternal, misalnya ke jaringan lain dan ke siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Penghapusan firewall akan memungkinkan akses langsung ke blockchain dan komunitas mainnet Pi node akan dapat menjalankan blockchain mainnet. Jaringan Pi memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang kuat selama tahun Pi terakhir. Ada kegembiraan di komunitas tentang migrasi mainnet yang akan datang guys. Ya, luar biasa, kalian akan bergembira nantinya. Pengembangan ekosistem aplikasi dan pindah ke open mainnet tidak seperti jaringan cryptocurrency lainnya. Pi memiliki dukungan komunitas yang vital sejak awal perjalanannya guys. Perintis membantu mengamankan dan mengembangkan jaringan saat mereka menambang Pi di ponsel mereka
dan telah memberikan umpan balik penting saat berkembang dan secara iteratif meningkatkan teknologi dan produknya guys. Dengan begitu banyak hal yang dinanti-nantikan. Tahun Pi berikutnya sangat penting dan meminta perintis untuk berkontribusi lebih beragam lagi ke jaringan untuk membuatnya sukses guys. Ya, itu dia informasinya. Artikel ini awalnya diterbitkan oleh newsbtc.com guys. Boleh kalian cek lah itu nanti ya. Jadi begini loh guys ya. Saya mengiringi perjalanan Pi Network itu sudah setahun lebih. Dalam kurun waktu setahun itu tentu saja sudah banyak yang saya edukasi ya. Yang saya berikan pemahaman tentang koin Pi Network. Dulu saya hanya percaya kepada Pi Network itu melihatnya dari sudut pengembangnya atau developernya guys. Saya suka dengan tampilan bahwa Nicholas Kokalis itu benar-benar tampil, tidak seperti aplikasi yang lain yang mengembangkan sistem mining penambangan tetapi mereka tidak mau tampil guys. Jadi kalau yang tidak mau tampil itu berarti dalam tanda kutip mereka masih ragu-ragu guys. Karena ragu makanya mereka tidak berkembang seperti Pi Network guys. Saya bukan berarti tidak suka dengan aplikasi yang lain, tapi ketidakberanian tampil di media sosial secara terbuka itu menandakan bahwa mereka dalam keraguan-raguan, masih mencoba-coba guys. Jadi kurang lebih begini, kalau jadi ya syukur, kalau enggak ya sudah. Nah itu prinsipnya orang yang dalam keraguan-raguan. Jadi kalau orang-orang yang dalam keraguan-raguan biasanya dua kemungkinannya. Bisa dia sukses dengan faktor keberuntungan, tapi mungkin dia juga bisa gagal dengan faktor kesialan. Karena apa? Ya karena kita sendiri tidak begitu memberikan respon positif bagi para developer pengembang aplikasi penambangan yang tidak mau tampil. Beda dengan Nicholas. Nicholas itu terang benderang, orangnya kelihatan, ya sering update dan sering muncul di YouTube, di Twitter, di Instagram. Karena dia begitu jelas kelihatan, itulah kenapa terjadi akselerasi. Terjadi percepatan pertumbuhan yang di luar dugaan. Bahwa Pi Network itu sebenarnya dalam kurun waktu 3 tahun itu sudah mencapai ya jumlah pionirnya. Nah, jadi karena ini sangat membludak, karena ini sangat luar biasa ya. Untuk pelaksanaan KYC takutnya overload. Overload itu artinya servernya nggak tahan. Kalau nggak tahan servernya bisa jadi error. Nah karena error makanya sistem KYC masih diacak. Nah oleh karenanya, kita nggak bisa memaksa untuk buru-buru KYC karena sistem ya server ya mungkin juga menghitung-hitung kalau dibuka massal bisa jadi websitenya down. Kalau sudah down, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain atau maintenance kira-kira gitu. Nah dengan bijak dan mengerti, Nicholas membuat sistem ini dibuat secara acak atau random. Oleh karenanya makanya member saya kemarin dapat KYC. Walaupun mungkin ada sedikit kesilapan ya untuk foto KTP. Kenapa waktu dibuat depan saja kok bisa gitu. Kenapa yang waktu foto KTP tidak dipoto di belakang kok ternyata bisa. Harusnya nggak bisa tapi kok bisa. Nah di sini mungkin ternyata depan aja sudah bisa. Tapi kalau lebih bagus ya dua-dua muka dan belakang untuk KTP. Ya teman-teman itu informasinya. Jadi bersama dengan sekedar info, kalian harus tetap sabar menunggu KYC karena hari ini sedang pelaksanaan. Ya pantau terus channel ini untuk memberikan update-update terbaru tentang perkembangan Pi Network. Kalau harga ya saya yakin lah, aku yakin lah guys, harga Pi Network itu bakal luar biasa. Kalau nggak percaya sudah hapus saja aplikasi kalian yang ragu-ragu. Tuhan itu paling marah dengan orang yang dalam keraguan-raguan. Nggak usah ragu-ragu, ini gratis, nggak bayar, hajar saja. Kalau orang Batak bilang, orang Medan bilang ribak sudi. Nah itu dia. Saya dari Medan guys, gaya bicara seperti ini, tapi hati saya lembut loh guys, tenang, nggak usah panik guys. Walaupun saya dari Medan, tapi saya adalah kalau secara kesukuan saya orang Jawa guys ya, oke? Cuman gaya Medan seperti ini, oke guys?
Itu saja. Jadi semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya rame-rame.